Hai semua, di video kali ini kita akan belajar tentang limit fungsi aljabar, khususnya limit secara intuitif. Oke, jadi kan kita bakal belajar tentang limit fungsi aljabar. Nah, di limit fungsi aljabar ini berarti kan akan ada fungsi aljabar di dalamnya. Sebelum jauh kita belajar tentang limit, jadi di sini kakak mau kasih lihat kalian dulu nih. Misalkan kita punya ada suatu fungsi ya, berarti fx itu sama dengan x kuadrat dikurang 9 per x dikurang 3. Nah, untuk mencari nilai y-nya gitu kan, untuk mencari nilai y kan kita substitusi si x gitu, sehingga dapat nilai y. Oke, berarti misal nih kita mulai dari ketika x-nya sama dengan 1 gitu kan. Ketika x-nya sama dengan 1, maka y-nya sama dengan, artinya kita substitusikan nilai x di sini dengan 1 ya. Berarti 1 kuadrat dikurang 9 per 1 dikurang 3. Oke, ini berarti kan 1 kuadrat 1 dikurang 9 berarti minus 8 per minus 2. Oh, hasilnya berarti y-nya 4 gitu ya. Untuk x sama dengan 1, y-nya sama dengan 4. Nah, kemudian ketika x-nya sama dengan 2, berarti kan ini kalau kita substitusi jadinya 2 kuadrat dikurang 9 per 2 dikurang 3, ini hasilnya min 5 ya, per min 1, hasilnya jadi 5. Oke, sekarang kalau kita substitusi x-nya sama dengan 3, maka ini y-nya sama dengan 3 kuadrat dikurang 9 per 3 dikurang 3. Nah, ini hasilnya 0 per 0. Nah, ketika hasilnya 0 per 0, maka ini merupakan hasil tak tentu. Jadi banyak bilangan kemungkinan 0 per 0 ini gitu. Nanti kita akan ada bahas video tentang 0 per 0 nih. Oke, kita lanjutin aja dulu. Ketika x-nya sama dengan 4, maka ini y-nya sama dengan 4 kuadrat dikurang 9 per 4 dikurang 3. 4 kuadrat 16 dikurangi 9, 7 per 1. Jadi y-nya 7. Oke, sekarang lanjut lagi. Ketika x-nya sama dengan 5, maka y-nya sama dengan 5 kuadrat dikurangi 9 per 5 dikurang 3. Ini sama dengan 25 dikurangi 9 itu 16 per 2. Jadi hasilnya 8. Oke, kalau kita gambarkan di koordinat kartesius, maka untuk x-nya 1, dia y-nya itu bernilai 4. 1, 2, 3, 4 di sini. Berarti titiknya itu di sini. Kemudian untuk x-nya sama dengan 2, y-nya itu sama dengan 5 di sini. Kemudian untuk x-nya sama dengan 3. Nah, ketika x-nya sama dengan 3, ini grafiknya di sini itu terputus karena dia menghasilkan tak tentu, artinya di sini ada bulat kosong. Kemudian ketika x-nya sama dengan 4 itu menghasilkan 7, berarti di sini. Nah, kemudian ketika x-nya sama dengan 5, x-nya sama dengan 5 maka y-nya sama dengan 8. Oke. Sekarang kalau kita tarik garis, maka di sini itu akan terputus. Oke, maka ini akan terputus di sini. Dan ini merupakan grafik fx sama dengan x kuadrat dikurang 9 per x dikurang 3. Oke, nah sadar atau tidak sebenarnya untuk mendapatkan nilai yang kosong ini, itu kita bisa menggunakan pendekatan. Nah, jika kita gunakan suatu garis bilangan, jadi di sini kita gunakan garis bilangan. Nah, ini sebenarnya kalau kita tulis 3 di sini, di sebelah kanan 3 itu tidak langsung 4 ya. Kalau kita gunakan bilangan real, kalau kita gunakan bilangan bulat memang di samping 3 itu langsung 4. Nah, di sini tapi kalau kita gunakan bilangan real, kita bisa ambil nih sebenarnya di samping 3 itu ada 3,01 ataupun yang lebih kecil lagi artinya 3,00001 seperti itu. Nah, kemudian juga di samping 3 ini juga tidak langsung 2 kecuali bilangan bulat. Kalau bilangan bulat di samping 3 memang langsung 2. Tapi kalau di bilangan real di samping 3 ini ada 2,99 ataupun ya 2,999 sebelum dia mencapai 3 seperti itu. Oke, nah dengan si bilangan real ini tadi kita bisa mencari nilai si ketika x-nya 3,
berapa nilainya kayak gitu. Oke, berarti di sini akan kakak buat tabel. Oke, jadi kita ke slide selanjutnya. Nah, ketika kita ambil X-nya 2,97, jadi di sini kakak mau ambil yang kurang lebih selisihnya cuma 0,01 ya. Kalian juga bisa coba ketika selisihnya lebih kecil dari ini. Jadi misalkan 2,999 kayak gitu. Oke, ketika X-nya 2,97, ingat kita punya fungsi si fx-nya tadi itu sama dengan X kuadrat dikurang 9 per X dikurang 3. Kalian boleh gunakan kalkulator kalian untuk mencari nilai y-nya ya, karena di sini kita udah gunakan bilangan desimal. Oke, ketika kita substitusi x-nya dengan 2,97, maka kita akan mendapatkan y-nya itu 5,97. Nah, ketika kita mensubstitusikan 2,98 itu akan mendapatkan nilai y-nya sama dengan 5,98. Di 2,99 itu y-nya 5,99. Nah, yang di 3 tadi itu kita tak tentu hasilnya. Kemudian di 3,01 hasilnya 6,01. Kemudian 3,02 ini 6,02 dan ini hasilnya 6,03. Oke. Nah, di sini artinya kalau dari tabel ini kita lihat ya, kalau kita dari arah sebelah kanan, maka untuk memperkirakan si nilai 3 nih artinya kira-kira akan berada 6 kayak gitu ya, nilainya akan 6. Kalau kita ambil juga dari sebelah kiri, ini juga akan mendekati 6 seperti itu. Nah, jadi dari tabel ini kita bisa bilang fungsi ini itu mendekati 6 ketika x-nya sama dengan 3, maka y-nya itu mendekati 6 karena kita dekati dia dari sebelah kanan dan kita dekati dia dari sebelah kiri. Nah, ini bisa kita tulis dengan limit x mendekati 3 dari sebelah kiri ya, negatif. Artinya kita lihat, kita dekati dia dari sebelah kiri 3 ini dia akan mendekati 6 dari fungsinya itu X kuadrat dikurang 9 per X dikurang 3. Nah, ini dari sebelah kiri. Dari sebelah kanan juga bisa kita tulis nih. Jadi, limit X mendekati 3 dari sebelah kanan dari fungsi X kuadrat dikurang 9 per X dikurang 3. Ini juga hasilnya 6. Nah, karena limit kirinya sama dengan limit kanan, maka bisa kita tuliskan dengan limit X mendekati 3 dari X kuadrat min 9 per X dikurang 3 itu sama dengan 6. Nah, jadi dapat kita tuliskan ya, ketika limit X mendekati C dari suatu fungsi aljabar fx itu sama dengan L, oke? Jadi ini tuh maksudnya ketika kita ada suatu fungsi, kita dekati dia dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri, maka hasilnya itu akan mendekati si nilai L ini. Artinya sama seperti yang ini tadi, kita kan mau mencari nilai ketika X-nya sama dengan 3. Tapi kalau kita substitusikan langsung, maka dia tak tentu hasilnya 0 per 0 tadi. Nah, jadi kita dekati dia. Kita dekati dari sebelah kanannya, jadi di sini ada 3,01. Oke, berarti 3,01 dia ada nilainya di 6,01 kayak gitu. Dari sebelah kanan, pas kita cari, dia kita dekati dari sebelah kanan, oh hasilnya makin menuju angka 6. Dan di sini, kalau kita dekati dia dari sebelah kiri, ketika ini 2,99, 2,98, ini juga hasilnya menuju 6. Oke, ini tentang konsep limit secara intuitif. Di video selanjutnya kita akan bahas tentang menentukan nilai limit, tapi udah nggak pakai intuitif lagi. Jangan lupa follow, tunggu video selanjutnya. Mau cari bimbel yang nggak keluar rumah? Ya udah di rumah aja, private. Di sini kami bakal nyediain kalian pembelajaran yang menarik, dibimbing sampai paham, materinya dijelasin dari awal, hemat biaya juga loh, dan tentunya diajar oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Nggak cuma matematika, tapi ada fisika, juga kimia. Langsung aja hubungi yuk di Instagramnya @dirumahajapprivate. Terima kasih.